Baik teman-teman ya, karena udah hampir setengah jam ngobrol-ngobrol di intro kita masuk ke segmen pertama kita, yaitu review project. Jadi buat yang baru tahu apa itu review project, jadi review project ini adalah segmen di live streaming kita buat nampilin project dari teman-teman yang udah dikirimin lewat Discord. Ya, jadi di Discord kita, oh by the way, Discord kita saat ini udah ada 6.000 member ya. Keren banget ya teman-teman ya. Coba boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah gabung Discord-nya. Buat yang belum gabung, silakan gabung dulu ya. Caranya kalian ketik tanda seru Discord aja. Nanti ada linknya di situ, diklik aja. Nah, di dalam Discord-nya itu ada salah satu channel yang namanya Project Showcase. Di situ adalah tempat kalian ngirimin project yang kalian buat sendiri. Mau sendiri mau sama tim boleh ya, asal jangan project orang kalian kirimin terus dibilangnya project saya, jangan. Nah, nanti kalian bisa kirimin projectnya bebas. Tadi seperti yang saya bilang, bisa website portfolio yang simple, bisa web application, bisa kalian bikin sebuah sistem informasi atau aplikasi gitu ya. Atau kalian juga membuat sebuah UI design boleh juga nanti ditampilin. Mau bikin game juga boleh. Ya pokoknya project digital yang kalian buat gitu. Nah, tapi sebisa mungkin kalian ceritakan proses pembuatannya gimana. Jadi nggak cuma nyimpen link, Pak ini saya mau kirim, misalkan. Jangan, ceritakan ini dibikinnya pakai apa, terus proses pembuatannya gimana, berapa lama, kesulitannya apa, sehingga ada ceritanya gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin inspirasi juga. Nah, kalau kalian misalnya pengen tahu project apa aja yang udah pernah di showcase di channel ini, dan pengen tahu hari ini saya mau nampilin project apa aja, siapa tahu pengen duluan dapetin bocorannya, itu kalian bisa kunjungi, aduh saya lupa nyimpen di Nightbot-nya, kunjungi GitHub saya. Ntar ya, saya buka dulu. github.com/sandikagali. Nah, ini ke github.com/sandikagali, terus kalian cari atau langsung aja deh /project- kalian. Nah, ini adalah project-project yang sudah kalian submit. Ini dari mulai tanggal 31 Oktober lalu tuh. Ya, ini yang udah saya pernah tampilkan di live streamingnya. Kalau pengen lihat-lihat silahkan ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi. Dan kerennya ini banyak yang baru belajar juga, banyak yang masih SMP udah bikin sesuatu yang keren, SMA. Nah, dan hari ini 28 November kita akan submit atau showcase 15 project nih, keren-keren. Ya, jadi silakan kalian kalau pengen tahu project apa aja bisa dilihat di sini. Nah, nanti saya punya ide itu setiap minggunya di akhir itu saya akan kasih polling. Ini polling sebenarnya polling iseng-iseng aja, bukan lomba atau apapun lah ya, karena kan kita ini tujuannya hanya untuk saling memberikan inspirasi gitu ya, dan saling memberi komentar positif lah. Kalau ada menurut kalian ada yang kurang di sini, nanti sampaikan aja di chatnya. Harapan saya sih yang bikinnya nonton gitu. Nah, nanti di akhir saya mau kasih polling, menurut kalian yang paling keren yang mana. Nah, mungkin aja nanti di akhir bulan, kita akan start mulai bulan depan lah, kita akan pilih bulan ini project yang paling keren apa. Nanti saya coba kasih hadiah sama orangnya. Tapi ini sekali lagi bukan penjurian, bukan juga yang nggak kepilih project yang jelek, bukan. Ini sekali lagi iseng-iseng aja gitu ya. Hanya mengapresiasi apa yang sudah kalian buat. Begitu teman-teman. Ya, kita mulai review projectnya. Siap ya? Udah siap ya teman-teman ya? Jadi project yang pertama ini adalah project portfolio teman-teman. Jadi sebenarnya yang paling simple sih project portfolio aja, karena itu kan bener-bener nampilin diri kalian gitu. Jadi kalau udah ada, misalkan kalian bikin banyak project,
simpan aja di portfolionya. Gitu. Jadi nanti kalau orang udah ngunjungin portfolio ini, orang-orang bisa lihat juga apa yang udah pernah dibikin. Ya, kita lihat nih yang pertama dari user yang namanya Elang HDA. Dia ngirim pesannya gini, simple aja. Halo semuanya, saya Elang Mansur Huda katanya. Izin share web sederhana portfolio. Pertama kali saya, dan ini dibikin dari hasil belajar HTML CSS di channel Web Programming Unpas. Oke, mantap. Ya, jadi ini dia simpen di 00 web host app. Tampilannya simple aja, ada navbar di atas. Terus ada hero elemennya, ada foto dia, ada tulisan hello, I'm Elang. Ini ada navbar yang bisa diklik, terus dia smooth scrolling gitu ya. Kita lihat satu-satu. Di bawah hero image-nya ada my expertise, katanya skillnya apa aja. Terus di bawahnya ada project yang sudah pernah dia kerjakan. Ini bisa digeser nggak? Oh, nggak bisa ya. Terus ada profilnya nih katanya. Oh, jadi Elang ini SMK ya, SMK Negeri Mandiri 36 Jakarta. Tuh, masih SMK. Saya nggak tahu ini bikinnya from scratch ya, Elang, atau menggunakan sebuah template ya. Kalau kalian mau pakai template sebenarnya nggak apa-apa, tapi pastikan templatenya ya memang kalian memang templatenya bebas pakai, atau memang kalian beli templatenya terus kalian ubah, itu nggak masalah. Ya, ini keren tampilannya, simple. Kalau kita lihat di versi mobile-nya, saya biasanya reviewnya gitu, lihat versi mobile-nya. Karena pakai framework sih kayaknya ini udah otomatis responsif sih. Cuman ini agak aneh, ada navbar-nya jadi di tengah ya. Oke, keren sih. Ada say hi itu apa nih? Oh, nggak bisa. Ini mungkin akan pakai apa? Fitur chat atau langsung connect ke kontak kali ya. Oke. Overall sih simple. Cuman kalaupun ada saran dari saya adalah sebaiknya kalau untuk font yang kamu gunakan di screen itu jangan menggunakan font yang serif ya. Serif itu yang ada kakinya begini. Biasanya serif ini digunakan kalau untuk print ya, koran, buku, biasanya pakai serif. Tapi kalau untuk di screen biasanya dia pakai yang sans serif yang nggak ada kakinya. Atau ini nggak keload ya, saya nggak tahu. CSS-nya nggak keload karena kan biasanya balik lagi ke Times New Roman. Oke, dan sebaiknya sih gunakan palet warna ya. Ini kayaknya udah oke sih. Jadi warnanya nggak terlalu banyak. Ada warna merah muda gini, ada warna hijau muda, dan abu-abu. Oke, ini yang pertama dari Elang ya. Mantap ya. Thank you Elang sudah submit projectnya. Secara utuhan proyekku berjarak 4 proyek. Nah, berarti minggu depan proyeknya kita lihat. Daftar dulu Discord Singgi. Nanti ada di channelnya. Cek aja channelnya nanti. Supaya enak sih websitenya di hosting ya. Jadi saya nunjukinnya gampang. Kalian nggak perlu ngirimin file ke saya. Saya langsung tunjukin aja. Oke, mantap ya. Saya nggak akan review masalah optimasi. Optimasi nanti kalian coba cek sendiri pakai Lighthouse paling gampang ya. Kalian bisa inspect website kalian tuh udah optimize belum ya. Oh, ada yang
donasi ya. Thank you teman-teman yang udah donasi. Nanti saya bacakan ya. Sekali lagi, kalau pengen website kalian optimize, cepet gitu ya. Apakah gambar yang kalian gunakan itu terlalu besar? Apakah JavaScript yang kalian pakai itu bikin lambat apa enggak? Dan lain sebagainya. Kalian bisa cek lewat Lighthouse. Caranya itu kalian bisa buka aja inspect element, terus cari, masuk ke more tools. Ada di mana ya? Saya lupa. Bentar. Nah, ini ada di tab yang namanya Lighthouse. Itu jadi klik tab Lighthouse. Nanti kalian bisa pilih yang ditampilkan mau apanya. Misalkan performance-nya aja boleh. Atau mau semuanya checklist aja boleh. Nanti kalian tinggal generate report. Nanti akan diukur website kalian itu performance-nya bagus apa enggak. Kalau kalian nonton live streaming kita sebelumnya, itu saya mengundang Resi ya. Kalau Resi kan jagoan di optimize seperti ini. Dia ngasih tahu banyak hal. Nanti kalau misalkan belum nonton live streaming itu, kalau udah diupload di YouTube, coba nonton ya, itu banyak banget insight yang bisa kalian dapetin. Nah, ini lihat nih. Kalau udah di generate, nanti muncul angkanya, skornya. Pastikan skornya warnanya hijau di atas 90. Nah, kalau masih ada yang kurang begini, artinya secara performance masih bisa ditingkatkan. Nanti kalian tinggal klik aja satu-satu pengen yang mana. Nih ada, kalau performance ada nih metrik-metriknya ya, kita sebutnya ya. Nih kalau misalkan kalian nggak tahu nih maksudnya apa ya, first contentful paint, speed index. Nah, ini kebetulan di channel web programming Unpas ada. Saya pernah mengundang Mas Yohan Toting. Kalau Mas Yohan Toting jagoan juga nih ngobrolin masalah gini. Nanti kalian bisa tahu website kalian itu selain enak dilihat, visualnya bagus, pasti kalian pengen juga cepet kan, ngebut gitu pengennya. Nah, itu bisa diakalin. Ya, tuh ini ada nih. Kalau udah ketemu merah gini, jelek banget ini. Apa katanya nih? Properly size image. Berarti gambar kalian ukurannya harus dibenerin. Gitu ya. Jadi ini nggak akan kita fokuskan di project showcase kita. Nanti kalian cek sendiri aja website kalian tuh kayak gimana. Lighthouse bisa dipakai di lokal, bisa, cuman metriknya nggak semua keluar ya. Jadi yang bisa dicek di lokal aja. Kayak ukuran image bisa dicek di lokal. Halo Levi. Ini Levi, moderator chat kita juga, sama moderator Discord juga nih. Staff kita di Discord. Tuh satu grup di BWA tuh, ketemu lagi di sini di live stream. Halo Satya, selamat datang di streamnya. Next ya, kita masuk ke project yang kedua. Thank you sekali lagi buat Elang udah ngirimin. Yang kedua, nah ini keren nih teman-teman. Ini kalian bisa coba. Jadi, yang kedua ini adalah game. Cuman sayang banget yang ngirimnya namanya Yusuf Dani. Sayang banget dia cuman bilang gini, "Halo semua, salam kenal, mau share game web pakai Flutter." Udah aja, saya pengen tahu padahal bikinnya gimana. Gamenya pakai Flutter, gamenya Bouncer, keren ya. Dan ini juga kalau kalian lihat di GitHub-nya, sebentar, ada versi mobile apps-nya, Android-nya. Jadi kalian bisa download di mobile. Ini bikin ketagihan sih. Jadi kalau di mobile kalian buka nih websitenya, kalau diklik, jadi kita bisa klik supaya dia mantul-mantul. Nanti ada rintangan, ada suaranya juga, keren. Ya silakan, ini kalian bisa coba mainkan. Ya ini tampilannya juga ya seperti 8 bit lah, keren. Saya suka. Cuman susah sih ya. Tuh. Tapi keren ini. Sekali lagi ini dari Yusuf Dani. Thank you ya udah submit. Keren banget. Silakan teman-teman boleh coba. Ini nggak ada komen lah kalau
game gini sih. Selain memang saya juga nggak ngerti bikinnya gimana. Apakah ini rintangannya yang muncul itu random atau ada polanya? Kalau ada polanya kan lama-lama orang bisa pelajari ya. Tapi keren sih. Malah main tuh. Oh lama tumben biasanya saya mati. Sudah. Ya itu yang kedua. Silakan teman-teman kalau mau coba juga boleh. Ada versi Androidnya juga. Next, nah ini nih keren nih. Selanjutnya ada project dari Ari Bahtiar, nickname-nya Q-Code atau Q-Code. Halo, katanya gini pesannya ya. Halo, saya Ari Bahtiar, saya bikin website maba m.my.id. MY tuh berarti Malaysia bukan? Atau ini hanya nama domain aja? Bisa juga download di Play Store, namanya aplikasi maba. Ini sosial media seperti Twitter, belum terkenal sih, soalnya masih baru. Saya juga pengen dapat kritik dan sarannya. Ya, jadi teman-teman bisa coba maba mby.id. Dibikinnya pakai Nuxt.js, Laravel API, Express.js, Socket.io, dan WebRTC. Wah, mantap nih. Dibikin oleh, ini dari Unsil. Created by BEM Unsil. Front end-nya pakai Tailwind. Untuk dark theme dan custom color itu CSS biasa. Iconnya pakai Bootstrap. Nah, ini keren nih. Jadi lengkap nih. Fiturnya katanya ada macam-macam. Bisa posting foto pribadi. Bisa posting pribadi. Postingnya bisa foto, teks, atau audio. Bisa posting juga sebagai anonim. Ada fitur grupnya. Membuat acara dan otomatis dibikin grup chatnya. Wah, keren ya. Chatting atau DM user. Ini saya belum coba ya teman-teman ya. Belum coba untuk daftar gitu. Kalian kalau mau coba silakan. Bisa chatting. Bisa ada fitur FYP-nya. Kayak TikTok berarti ada FYP-nya atau trending. Kalau di Twitter kan istilahnya trending. Bisa chat sebagai anonim juga. Wih, ini masih dikembangin katanya, kalau fiturnya kebanyakan malah jadi ribet. Saya bikin aplikasinya sendiri. Widih, saya kira tim nih. Selama 3 bulan. Kali aja ada yang mau bantu ngembangin atau kerjasama bikin startup lain. Wih, mantap. Saya subscriber WPU dari SMK udah lama. Waduh, thank you. Jadi ini yang bikin namanya Ari ya. Ari, mantap Ri. Coba kita oprek-oprek ya. Oh, ini ada cara bikinnya kali. Oh, dia connect ke YouTube nih. Ini nih, atau kita nonton dulu nanti kita lihat ya. Cara pakainya gimana? Cuman ini ada tema warnanya tuh, keren banget nih. Warna yang Ari pilih juga mantap sih. Jadi nggak terlalu sakit di mata. Ini kalau untuk tema warna. Nah, ini tema warnanya bukan biru sebenarnya ini. Jadi dia agak apa ya? Ada birunya sih memang ya, cuman gelap gitu. Kalau biru kan ini biru nih. Dan gelap. Oke, mantap. Coba kita lihat dulu ya. Saya nggak akan coba daftar, silakan teman-teman kalau mau cobain daftar. Saya mau coba lihat aja tadi videonya, sebenarnya bisa ngapain aja. Coba kita lihat sedikit ya. Jadi dia bisa login, registrasi. Oh, ini untuk yang mobile ya? Atau emang aplikasinya mobile ya? Login. Bisa edit profile. Mantap.
Keren sih ini. Ini Ari yang ngirimnya. Ari angkatan berapa, Ri? Oh, ini apa? Postingan-postingannya ya. Keren sih. Oh, tapi terlalu cepat ini demonya. Wah, ini akun-akun yang udah terdaftar, kita bisa follow, ya kayak Twitter ya. Mantap ya. Kalian kalau penasaran bisa cobain aja langsung. Mudah-mudahan sih bukan buat anak Unsil aja ya. Mudah-mudahan bisa buat semua maba ini. Mantap. Ya, kalian silakan bisa coba. Oh, my.id lagi promo. Pak, collab sama Just No Limit. Waduh. Oh, my ID itu tempat hosting. Nux React atau Vue. Nah, ini nggak tahu. Dia nulisnya Nux.js, Laravel, Express, Socket.io, dan WebRTC. Kayaknya Socket.io dan WebRTC buat chatnya sih. Mantap ya, teman-teman ya. WebView apa bukan? Tuh katanya ada yang bilang WebView sih kemungkinan. Pak Dika review meme. Minggu depan live. Meme-nya masih sedikit, kayaknya saya lihat di channelnya meme-nya banyak yang bukan apa, meme informatika. Oke, mantap. Itu yang ketiga dari Ari. Ya, Ari. Terima kasih sudah submit projectnya. Selanjutnya, ini dari Yuda. Nah, Yuda bikin aplikasi e-voting menggunakan Laravel. Nah, jadi ini katanya dia Yuda ini di SMA kalau nggak salah. Nah, jadi aplikasinya sebenarnya simple. Dia pada saat tampil tuh seperti ini. Kalau kita mau klik voting, nanti kita dikasih token. Kayaknya dikasih tokennya manual gitu ya. Nanti kita bisa masukin tokennya sebagai syarat bahwa dia bisa milih satu kandidat. Kayaknya aplikasi voting benerannya ada di dalam sini. Saya nggak bisa cek sih. Cuman kayaknya use case-nya gitu. Jadi kita dapetin satu token dulu, masuk ke dalam sini. Ya, atau kalau sembarang mau nggak ada ya. Baru nanti di dalamnya kita bisa milih sesuai dengan token itu. Kalau misalkan udah dipakai, tokennya nggak bisa dipakai lagi. Oke, ini dari Yuda ya. Jadi aplikasi e-voting. Sayangnya kita nggak bisa lihat. Iyalah, ini kan udah dipakai ya. Oke, tapi ini nggak tahu tampilannya apakah Yuda ini ngambil dari template atau bukan. Kayaknya sih template sih. Oke, tapi ini dia bilang katanya bikinnya pakai Laravel backend-nya. Next, yang kelima. Yang kelima ini dari Johansson Junias. Loh, kok nggak mau? Nah, ini dia. Jadi katanya dari deskripsinya gini, halo teman-teman, saya sedang belajar membuat quiz online real time seperti Kahoot. Wih, mantap ya. Teman-teman bisa coba bikin quiz sendiri dan juga bisa bermain dengan teman-teman yang lain, katanya ya. Front end-nya pakai Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery. Back end-nya pakai PHP, Node.js untuk WebSocket-nya, MySQL. Linknya hanya bisa diakses jam 9 sampai jam 11 malam karena saya host sendiri. Masih dalam tahap pengembangan, mohon kritik dan saran. Oke, kita coba ya. Ini kayaknya kita bisa main bareng deh.
Kita coba ya. Kita coba join dulu. Atau saya gimana ya? Kita create dulu deh. Oh, nggak bisa. Apalagi nggak jalan. Harusnya saya bisa pilih soal. Kemarin saya udah coba. Atau saya harus bikin dulu. Kita bikin soalnya dulu ya. Coba kalian tahu nggak jawabannya siapa? Satu soalnya coba, bisa nggak ya? Antriannya masih banyak. Kayaknya iya ya. Cuman gimana? Saya cuman bisa mungkin 10-15 per minggunya. Brendan Eich ya. Kalau Rasmus bikin apa? Ada yang tahu nggak? Rasmus itu orang Jawa. Kita pilih dulu ya, kita pilih. Berarti si Brendan Eich. Rasmus bikin PHP. Kalau tim Berners-Lee bikin apa? Coba bikin satu aja ya. Join. Create dulu. Oh, nggak ada. Oh, kemarin saya coba sih bisa pilih room. Oke lah, nggak apa-apa lah. Mungkin nanti kita coba lain kesempatan nih. Kayaknya nggak bisa nih. Sorry ya Johansson ya, kayaknya nggak tahu hostnya mati atau servernya mati apa gimana. Next kita masuk ke submit berikutnya dari Dodi. Nah Dodi ini bikin website personal portfolio, bikinnya pakai React Styled Components. Mohon kritik dan sarannya jika ada yang kurang. Kita lihat. Jadi website portfolio, dia pakai lazy loading. Baru muncul komponennya ketika kita scroll. Nggak bisa diklik ya. Scroll lagi. Ini project yang udah pernah dibikin. Saran saya kalau kalian punya section portfolio atau project gini, setiap project punya satu halaman masing-masing. Jadi ada read more-nya. Kalau diklik, kalian bisa cerita proses pembuatannya. Itu akan lebih menarik ya. Jadi orang tahu nggak cuma tampilannya aja, tapi bikinnya gimana. Oke. Oh my skill. Oke, mantap. Ini bisa diklik? Nggak bisa. Oke, mantap. Ini to the point tapi keren ya. Ini font apa tulisan? Apa gambar? Kalau diklik bisa nggak? Oh, bisa. Nah, tapi seperti biasa, saran saya kalau pengen bikin navigasi yang ada scrolling ke bagian yang berbeda, pastikan navigasinya itu tetap bisa dilakukan ya. Caranya banyak. Kalian boleh bikin navbarnya sticky. Atau kalau enggak, kalian boleh bikin fitur back to top. Supaya kalau habis dari sini, kalian tetap bisa navigasi klik. Nggak harus di scroll.
Atau setiap sectionnya dikasih navigasi. Tapi ini scrollnya keren ya, sama dia dimodif tuh scrollnya. Jadi warnanya udah beda. Mantap. Kita lihat responsifnya. Bisa ada website-website yang responsifnya itu tidak terduga ya. Nah, ini kayaknya karena dia jadi landing element ya, atau hero element ya. Pastikan kalau hero element itu pada saat kita lihat, semua informasi yang kita butuhinnya muncul. Jadi, sebenarnya kalau ini adalah website portfolio, yang saya butuhin adalah kontak kamu dulu. Atau kalau mau ya projectnya gitu. Jadi, pada saat saya lihat ini, informasi yang bisa saya dapetin hanya foto dan namanya dikit. Itu kalau mau ya ini ke atasin. Kasih aja misalnya link kemana gitu, misalkan ke sosial media atau ke kontak langsung gitu ya. Jadi langsung ada contact me. Jadi pas diklik langsung scroll. Jadi saya nggak harus kesini dulu. Contact. Oh ini sayang banget. Stylenya beda ya. Ini padahal semuanya udah sama. Fontnya kayaknya pakai monospace tipenya. Tapi pas di sini beda sendiri stylenya. Bisa disamain lah fontnya ya. Jangan serif. Mantap Dodi, thank you sudah ngirimin ke project showcase-nya. Ya, silakan diperbaiki supaya tambah keren lagi. Above the fold apa ya? Kurang responsif tapi tetap bagus ya, betul. Jadi ini sebenarnya atasnya udah oke. Ini udah oke, tapi begitu dia masuk ke portfolionya terlalu padat gitu. Makanya tadi saya bilang bikin satu halaman detail untuk tiap-tiap projectnya. Tapi desainnya mantap lah. Next, kita masuk ke project berikutnya. Project berikutnya ada dari Dede. Kita lihat. Nah, kalau ini mantap sih. Jadi ini website portfolio. Aku punya desain portfolio dengan tema glitch katanya ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Portfolio ini dibuat menggunakan library namanya p5.js. Nah, ini library yang bikin timnya dosen panutan saya si Daniel Schiffman di Coding Train ya, bikinnya di belakangnya pakai WebGL. Source code-nya ada di GitHub, jadi nanti kalian bisa cek, nanti di sini ada link GitHub ya. Jadi begitu kita masuk nih ada apa namanya, tulisan turn your sound on, nanti kalau di play nanti dia ada suaranya. Oh. Jadi awalnya kayak film gitu. Cuman ya saya nggak tahu sih. Ini kalau terus-terusan saya lihatnya apakah pusing apa nggak nih lihat glitch kayak gini. Kalau suatu saat berhenti sih oke. Atau ada tombol buat bikin semuanya berhenti. Kalau audio ada nih. Kalau diklik hilang suaranya. Kalau klik recent works dia pindah ke halaman lain. Saya nggak tahu. Ini beneran punya dia apa bukan. Kalau ini kontak dia langsung kontak ke email. Kalau di sini kalian bisa lihat Instagram, GitHub dan WhatsApp-nya. Berhenti ya lama-lama ya. Wah, mantap. Jadi glitch lama-lama dia diem, hanya menyisakan ini efek noise nih. Keren. Bikinnya gimana Pak itu? Saya juga nggak tahu. Langsung kontak aja Dede nih. Atau langsung kalian bisa cek GitHub-nya. Siapa tahu bisa mempelajari dari codingannya. Keren ya?
Ya kursornya juga keren tuh. Ada noise effect-nya. Sip, thank you Dede udah submit project-nya. Sekali lagi buat yang pengen tahu semua project yang udah saya showcase ada di GitHub. Ya, silakan dikunjungi GitHub saya github.com/sandikagali/project-showcase. Lanjut, kita masuk ke project yang ke-8. Ini yang ngirim namanya Tiwi di Discord-nya. Nah, ini lucu nih, dia kayak bikin turn-based game. Halo guys, aku mau share project kecil-kecilan untuk belajar OOP JavaScript. Nah, jadi ceritanya dia bikin game tawuran. Ya, tawuran. Nah, cuman saya refresh dulu deh coba ya. Cuman ya saya nggak tahu sebenarnya cara maininnya gimana gitu. Jadi ceritanya ada dua orang anak nih mau tawuran. Ini adalah turn based. Untuk bikin playernya jalan, nanti klik salah satu pattern yang tersedia. Terus nanti kita berjalan bisa langsung berantem atau kita mau jalan dulu untuk dapetin senjata gitu ya. Jadi senjatanya defaultnya adalah tangan kosong. Tangan kosong itu punya damage berapa, terus kalau pakai senjata damage-nya nambah. Berantemnya akan dimulai ketika si dua player ini nyampe di titik yang sama ya, jadi ketemu gitu. Kalian kalau mau coba boleh, cuman ya ini nggak multiplayer, jadi mainnya di sini. Jadi sebenarnya saya bisa main satu orang, saya bisa main sendiri. Cuman lihat ini keren nih. Jadi ceritanya player 1 ada di kiri atas, player 2 ada di kanan bawah. Kita harus ketemu baru bisa berantem. Jadi ini belum bisa nih, attack defense ini belum bisa. Nah, si player sekarang yang lagi jalan yang ini, dia bisa jalan sesuai dengan pattern ini. Jadi nggak bisa kemana-mana, hanya bisa terserah mau ke sini atau ke sini. Contohnya, saya mau ngambil dulu nih, ada pecut nih ya. Saya klik ke sini. Nah, baru giliran si ini. Nah, si ini bisa langsung ngambil ini. Tuh, jadi sekarang player 2 ini attack-nya plus 15. Tadinya dia 10 tambah 15. Nah, sekarang giliran si ini. Saya bisa ngambil ini. Cuman sayangnya nih, saya nggak tahu ini bisa diklik apa enggak gitu. Jadi harusnya tanda tanah ini ada di belakang senjatanya. Supaya saya tahu kalau senjata ini juga bisa diklik. Oh, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Jadi nggak bisa belok ya? Oh, jadi kalau belok dianggapnya satu stepnya. Sekarang giliran dia, saya mau ke sini. Sekarang giliran dia, saya mau ke sini. Dia cuma nambah 5. Sekarang giliran dia, saya bisa ke sini. Giliran dia ke sini. Nah, sekarang dia 35. Sekarang giliran dia bisa kabur dulu atau mau langsung berantem bisa. Saya klik di sini. Oh, nggak bisa ya. Tuh, baru bisa berantem. Lucu juga sih. Cuman ini pas berantemnya saya nggak tahu caranya sebenarnya ya. Jadi sekarang giliran yang kanan nih karena ada hijaunya. Kalau saya klik attack, dia langsung berkurang. Nah, sekarang terserah saya mau nyerang atau bertahan. Sekarang kalau saya nyerang, oh dia langsung berkurang. Kalau saya klik defend, next move berarti dia akan defend. Jadi kalau saya klik attack harusnya kan dia berkurang nih. Kalau saya klik attack, oh berkurang juga. Kenapa kemarin saya coba dia bisa nggak berkurang ya? Kalau saya attack, dia berkurang. Kalau saya defend, saya attack, oh berkurang juga. Jadi gimana cara defendnya? Gitu teman-teman. Jadi ya akan dikasih tahu first player yang sebelah kiri win. Ini secara logik keren sih. Tinggal UI-nya dibenerin. Kalau UI-nya dibenerin jadi lebih
enak gitu ya untuk dimaininnya, jadi seru sih. Streamnya agak lag ya. Teman-teman yang lain gimana? Apakah lag apa lancar-lancar aja? Codingan kemarin bekerja berbeda dengan hari ini. Ya itu meme minggu lalu ya. Perasaan kemarin jalan kok. Ya tapi ini keren nih, silakan diperbaiki lagi supaya UI-nya lebih mantap. Loh nge-lag ya, ada yang nge-lag. Kalau saya lihat di Twitch-nya sih lancar sih. Nggak ada yang drop frame-nya. Atau kalian mau ngajak kolaborasi juga boleh tuh. Cek aja di Discord. Username namanya Tiwi. Siapa tuh pengen collab terus bikin ini jadi lebih keren lagi. Kalau bisa multiplayer mobile sih seru. Tawuran. Next ya, kita masuk ke project ke-9. Project ke-9 dari username namanya Naveta Chandra. Ini. Jadi ceritanya, oh kok ini di samping. Jadi ceritanya dia bikin clone Facebook. Jadi bikinnya pakai React, Bootstrap, dan Firebase buat database-nya. Ini keren sih. Jadi kalian bisa bikin kayak status gitu. Saya udah coba nih. Tuh, jadi bisa bikin kayak beranda Facebook. Jadi kita bisa bikin status, bisa kirim gambar juga. Ini kayaknya Naveta Chandra ini ngikutin ada sebuah tutorial atau ya video tutorial, diikutin bikin clone Facebook. Saya pernah lihat postingannya. Kalau nggak salah Naveta ini masih SMP kayaknya. Dia belajar React pakai video yang ngebuat clone Facebook ini. Ya, simple deh tapi keren lah. Dia udah lengkap ya, bisa insert datanya ada autentikasinya juga. Dan udah beneran di hosting pakai Firebase datanya. Mantap. Itu project ke-9 kita. Nge-freeze. Waduh, nge-freeze. Bentar, saya cek dulu. Enggak sih, masih lancar. Coba di refresh deh. Siapa tahu. Oke, mantap. Ke-10. Nah, biasanya kan kita cuma 10, tapi hari ini kita 15. Masih ada berarti ya. Ini dari username yang namanya Exagas. Jadi dia bikin katanya pakai framework React sama Ant Design. Ini fiturnya adalah dia bisa aplikasi buat merekomendasikan film dengan rating tertinggi. Kita bisa cari filmnya, kita bisa lihat detail dari film itu, lalu kategori ya. Ini keren sih. Di channel Web Programming Unpas juga kita pernah bikin pencarian film tapi nggak sampai masukin ratingnya. Cuman kayak ini logiknya sama. Cuman kita dulu bikinnya pakai vanilla JavaScript. Nah ini ada film yang ratingnya tertinggi. Saya nggak tahu ratingnya ngambil dari mana ya. Kalau ini diambil dari API-nya IMDb, ada sih ratingnya. Bisa milih lagi ratingnya, bisa rating IMDb. Ini OMDb ya, yang open source itu.
Ratingnya bisa dari IMDb atau Rotten Tomatoes. Jadi kita bisa lihat yang paling tinggi ratingnya, kita bisa lihat per kategori. Oh, mantap ya. Dan kita bisa lihat detailnya. Kalau diklik masuk detail. Tuh. Mantap. Kita bisa search juga. Oh, nggak bisa ya? Kok ini Sya mau? Kalau pakai W nggak mau ya? Redemption, red. Apa dong? Harus lengkap di. Loh, agak aneh. Godfather. Waduh. Saya nggak tahu ini pencariannya berdasarkan apa? Movie title kan? Godfather, God. Nggak ada. Dan dia nyarinya dari mana ya? Kalau dia langsung connect ke API sih agak berat sih. Atau saya harus nunggu dulu di Godfather. Enggak sih, enggak muncul ya. Jadi kalau search-nya kayaknya masih ada bug ya. Tapi ini udah bisa diklik. Oke. Ini apa nih? Mantap ya. Jadi ini kalau kita lihat di versi mobile gimana? Oke, sudah oke. Black Widow, Avengers. Nggak ada backnya ya. Kalau saya mau kembali ke home, nggak ada. Jadi klik lagi home-nya. Sedikit lah, itu sedikit usability yang harus ditambahin kayaknya. Kalau kita udah masuk ke detail, ya kasih cara buat balik lagi ke home-nya. Dan ini kayaknya dia pakai background image ya. Jadi background image nyesuaiin dari lebarnya. Jadi kalau dibuka di browser cuman jidatnya aja yang ada. Tapi kalau kita kecilin, dia nyesuaiin tuh. Jadi begitu dibuka di sini ya dia kepotong. Nah ini juga nih harus diperhatikan nih. Karena kayaknya gambarnya juga ngambilnya dari API sih. Jadi kita nggak bisa punya thumbnail yang lain kecuali kita pindahin aja. Bikin cardnya jangan ditaruh di atas. Kalau di versi mobile, cardnya yang sebelah kiri. Ya kan di Bootstrap tuh ada ya. Kalau kalian ke Bootstrap, ada komponen card yang cardnya sebelah kiri. Card horizontal. Nah gini, bikinnya gini aja. Jadi yang sebelah kiri gambarnya, sebelah kanan informasinya. Tapi ketika dibuka di mobile, pindahin cardnya jadi card yang biasa. Nih jadi gini. Ya bisa diakalin gitulah. Tapi udah keren. Ini kan kasihan nih. Si aktornya cuma jidatnya aja yang kelihatan. Sip, itu project ke-10 kita. Kalau misalkan teman-teman katanya pengen tahu source code-nya, ini dia nyimpen GitHub-nya juga. Jadi nanti lihat aja di link project kalian di GitHub saya. Kalian kunjungi langsung GitHub dari Exagas. Ini Bagas namanya yang bikin ya. Oke ya, thank you Bagas ya udah ngirimin project ke Discord-nya. Oke, istirahat dulu sebelum masuk ke 5 project berikutnya. Gimana 10 project tadi? Lumayan lah ya. Sebelum kita masuk ke yang 5 lagi, kita ngobrol-ngobrol dulu bentar. Akhir bulan banyak yang FUP. Oh ya,
Coding Garden, ya saya juga ngikutin tuh panutan kalau live streaming. PC ku blue screen, waduh Lev kenapa? Case sensitif, coba. Mungkin case sensitif ya. Betul. Di show. Betul. Kayaknya yang di tutorial saya pun kayak sensitif deh. Tapi dia nggak bisa nyari yang nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ini kayaknya ambilnya dari mana ya? Nggak ada ya. Ini berarti ngambilnya bukan dari API, dari database yang dia punya kali ya. Loh, nggak muncul. Ini nih harusnya. Nih, case sensitif bener ya, tuh case sensitif. Cuman saya nggak bisa nyari yang nggak ada. Misalkan kan Harry Potter tuh pasti ada ya. Nah, dia nggak ada. Saya nggak tahu nih nge-search-nya ke mana. Warner. Berarti dia ada database-nya bukan API kali ya. Dia punya datanya sendiri. Iya, nggak nyambung API bener. Woi, ada Resi. Halo Resi. Apa kabar Resi? Bolos nih minggu lalu nih live streamingnya. Pengennya seminggu 2 kali, malah jadi enggak. Bagas 31. Cikal bakal. Itu banyak yang nanya waktu bikin tutorial di web programming Unpas tentang API itu, Pak, gimana caranya supaya si filmnya bisa di play, Pak? Ya nggak ngerti. Saya kan cuman connect ke API-nya OMDB. Baru selesai makan siang, mantap. Nggak pakai API. Pak Dika tuh full stack developer atau front end atau back end. Saya tuh full snack developer. Jadi senengnya makan snack. Enggak lah ya. Saya bukan full stack developer. Saya belum pernah membuat benar-benar aplikasi sampai benar-benar menjadi ya. Saya tuh cuma ngajarin dasar-dasar programming aja. Jadi saya tidak mau menyebut diri saya full stack developer. Nggak pakai API. Kalau search itu bagusnya case sensitif apa enggak? Kayaknya jangan case sensitif, soalnya nanti membingungkan juga. Jadi biasanya ngakalinnya saya paksa semuanya jadi lowercase aja. Yang di search-nya kita paksa juga jadi lowercase. Full stack overflow. Aduh, mantap. Keyboard yang di belakang, janganlah. Itu nanti mau saya coba bongkar ya. Kita akan coba eksperimen desolder. Atau yang inilah, yang ini. Yang ini mau saya coba kita bongkar nanti. Saya nih paling sebel sama backspace sama tombol spasinya. Karena suaranya nggak enak. Nggak terlalu enak gitu. Saya mau coba bongkar solderannya. Cuman nggak tahu bisa apa enggak.
Code Wars. Saya mau ini Alfat mau free code camp. Kayaknya udah lama banget nggak free code camp. Free code camp saya nggak maju-maju. Nggak ganti switch ini nggak bisa. Kalau ini nggak bisa ganti switch. Kalau ganti switch ya mesti dibongkar semua solderannya, diganti baru. Ini brown switch. Rencananya saya mau ganti switch tuh untuk keyboard saya yang ini, yang satu ini. Kalau ini bisa. Jadi kalau ini bisa dibongkar. Switchnya mana pembuka switchnya? Ini bisa dibongkar. Aduh, sorry. Saya juga pengen ganti switch karena saya ternyata nggak suka nih sama blue switch. Ini kan biru tuh. Nanti kita khusus live streamingnya keyboard. Next time. Saya pengen nggak tahu juga switchnya mau apa. Kalau ini suaranya nggak suka lah. Kalian punya rekomendasi switch nggak yang enak gitu buat ngoding? Giveaway, nah, nantilah ya. Oh, Resi lagi mulai live coding lagi, mantap. Nih teman-teman, follow tuh Resi ya di Twitch-nya. Resi kalau pengen bikin shout out tuh gimana sih itu? Harus bikin manual ya? Kalau pengen follow ada di twitch.tv/Resi. Oh, di Nightbotnya bikin manual. Resi ini 2 minggu lalu nemenin saya project review. Jadi kita nge-review projectnya sama Resi. Kalau Resi mantap tuh ngasih tahu performance-nya, user experience-nya. Tuh kapan tuh live streamnya kata Alfat tuh? Yang ini brown, yang tadi blue. Saya pengen nggak tahu switchnya apa. Nggak bisa ikutin sampai habis. Oke, nggak apa-apa Peter, thank you ya udah mampir ke streamnya. Oh iya, saya mau bacain donasi tadi. Ada beberapa teman-teman yang udah kirim donasi ya. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah kirimin lewat Saweria. Ada mulai dari mana saya bacanya? Dari Maulana Hambali. Ini thank you nih. Semoga bermanfaat Pak. Nggak seberapa dengan ilmu yang Bapak share. Oh, thank you banget ya Maulana udah donasi. Ada lagi dari Isran 21. Terima kasih ilmunya Pak. Semoga ilmunya jadi amal jariah. Amin. Terima kasih. Ada dari Cinta. Selamat malam. Tapi emailnya Muhammad Iman. Ada dari Alif. Selamat dan sukses. Thank you banget Alif. Ada dari Saryanto, semoga sukses. Thank you Saryanto. Ada dari DMD, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih. Ada dari Ean, buat beli kopi Pak. Wah, thank you Ean. Ya, nanti saya beli kopi. Nanti kita belikan kopi. Thank you. Resi CWK apa CWK tuh? Jawabannya CWK. Bagus pertanyaannya. Next, lanjut ya. Kita nih 5 lagi sebelum kita nanti masuk ke free code camp. Ya, masih ada waktu. Bentar. Di kota kalian lagi hujan terus nggak? Bandung lagi hujan terus nih. Sekarang lagi hujan. Mudah-mudahan sih suara hujannya nggak masuk ke mikrofonnya. Tuh kalau mau follow Resi tuh, saya simpen linknya di deskripsi di chat. Silakan kunjungi.
Lanjut lagi, kita ke project berikutnya. Nah, project berikutnya ini nggak ada yang bisa saya tampilkan karena yang dikirimkan adalah script. Jadi gini, yang ngirim namanya mpampamdev. Dia bikin sebuah admin panel dan tools CRUD generator untuk Framework Coordinator 3. Jadi buat teman-teman yang pakai Framework Coordinator 3 bisa pakai nih kode punya mpampamdev. Nah, linknya ada di GitHub saya ya. Jadi ini fiturnya banyak banget ya, keren tuh. Jadi dia bisa CRUD, create, read, update, delete, bisa pakai RBAC, role based access control, bisa bikin modul user, group, permission. Jadi kalau kalian yang ngerjain pakai atau mau bikin app pakai Coordinator 3, daripada bikin loginnya dari awal, bisa pakai ini punyanya mpampamdev. Mantap ya. Jadi ini mantap banget, bisa dipakai sama semuanya. Selanjutnya ada lagi project dari user yang namanya Nothing02. Nah, kalau ini dia bikin website sederhana. Bikinnya pakai CI plus Bootstrap. Nah, kalau ini websitenya kayak website blog gitu ya. Jadi ada artikel-artikel, kalian bisa lihat websitenya. Oh, sorry. Tuh, jadi bisa ada macam-macam. Oke, walaupun menurut saya secara UI ini bisa diperbaiki lagi ya, karena menurut saya nggak punya satu, nggak ada palet warnanya, jadi warnanya masih banyak banget ya. Terus yang kedua masih terlalu informasinya terlalu banyak yang saya lihat gitu. Jadi yang paling kerasa sih begitu masuk website ini, saya langsung dikasih lihat sama background image yang fix. Jadi kalau saya scroll, ini saya masih tetap dipelototin sama dua orang ini gitu. Padahal fokusnya adalah membaca. Karena ini websitenya artikel, ya saya pengen fokusnya di artikel gitu. Cuman ini semua fiturnya udah oke, udah jalan ya. Jadi ada artikelnya, ini ada slideshow-nya jalan semua, ada rekomendasi, ada tags-nya, ini kategori ya. Ini jalan semua, udah keren. Jadi secara fitur udah oke, cuman tinggal UI-nya nih yang harus diperbaiki. Tuh, ini udah jalan. Bahkan kalau saya search juga jalan. Nah, terus dia ada ini ya, untuk pengguna smartphone, mohon rotate ponsel Anda untuk pengalaman yang lebih baik gitu. Jadi harusnya sebetulnya apa yang kita buat yang nyesuaiin. Jadi sebenarnya terserah user ya, saya mau pakai handphonenya portrait mode, mau pakai handphonenya landscape. Kalau ini kan kita disuruh menggunakannya sesuai dengan keinginan developer. Oke ya, tapi nggak apa-apa, itu adalah satu sisi yang bisa diperbaiki. Saran saya sih, kalau misalkan ini yang bikinnya fokus di back end ya, cari partner yang jagoan di front end-nya supaya nanti bisa kolaborasi gitu ya. Setlist COVID, tuh dia udah bisa nge-search Dilan, tuh udah bisa search, udah keren banget. Oke. Thank you ya. Ini saya nggak tahu nama aslinya siapa, dia nggak nulisin namanya siapa, cuman username-nya Nothing02. Jadi buat teman-teman yang pengen collab nih, pengen bikin website ini makin keren, boleh kasih di Japri aja tuh, Nothing02. Next, project ke-13 dari Hyzim. Nah, ini nih, saya kemarin udah lihat. Ini lumayan keren juga nih. Halo, hai, izin bagiin project coba-coba. Soalnya ini kenapa saya bilang keren, karena ini project coba-coba. Gimana kalau bikin project yang serius?
Ini niatnya mau bikin ala-ala drone emprit. Nah, itu kayak bikin analytics gitu ya. Tapi basisnya web. Jadi buat pemrosesan data pakai PHP. Kemudian untuk diagramnya pakai macam-macam. Untuk yang lain pakai Chart.js. Untuk yang word cloud pakai AM Charts. Networknya pakai Fish.js. Ini saya nggak tahu ya, AM Charts sama Fish.js baru dengar. Ini jadi kita bisa ngambil tweet secara berkala setiap 1 menit untuk sebuah keyword. Terus katanya untuk trending topic diambil setengah jam sekali. Kekurangannya adalah saat menampilkan word cloud dan network diagramnya lama karena banyak jumlah data yang dirender. Ya pasti. Coba ya kita lihat ya, ini bisa ngapain aja. Jadi kita bisa lihat trending topic yang bisa kita atur. Pengennya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya seminggu. Trending topiknya mau top berapa, misalkan cuma 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, nanti kita bisa lihat nih apa aja trending topiknya. Ini ngambilnya dari Twitter. Ini kalau mau lihat trend history. Tuh lihat ini tabelnya keren banget nih. Ini untuk research mah mantap. Dapetin hashtagnya, dapetin ini gimana bacanya saya juga nggak tahu. Nah, keren lah. Jadi buat kalian yang seneng data visualization, seneng statistik, bisa nih ditanya-tanya siapa nih yang tadi namanya Haizim. Nah, yang keren kalau misalkan kita lihat tweetnya. Misalnya kita mau cari ini kayaknya ada nggak tahu nih, ini dia udah bikin sentimen analisis atau belum ya. Ini kan ada merah atau hijau, biasanya itu adalah tanda dari sentimen analisisnya. Kita mau cari sebuah keyword atau keyword sendiri pakai tanggal. Ini saya gini-gini nggak ngerti, tapi kalau orang bikin tuh keren ya. Kebalik dari tanggal 22 sampai 28. Kita cari siapa? Kita cari misalnya Ridwan Kamil. Ini nggak usah diisi karena kita nyarinya di sini katanya. Nah, ini yang keren adalah ini word cloud-nya. Ini agak lama katanya ya karena memang datanya banyak. Nah, nanti dia akan bikinin awan kata-katanya. Jadi nanti akan makin lama makin banyak. Yang tulisannya paling besar itu adalah hashtag yang paling sering dipakai. Terus dia saya nggak ngerti gimana cara bikinnya supaya dia nempatin posisi-posisinya gitu. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang di mana, ada yang di mana, ada yang di mana. Ini keren banget menurut saya. Tuh, kata yang paling banyak digunakan kan kalau ini hashtag ya. Ini hashtag, ini kata. Tuh, jadi dia bikinnya rapi. Nggak ngerti gimana. Ini ada library-nya sih, saya yakin tinggal pakai. Cuman ya bikin ini aja menarik sih. Ini link yang paling sering dipakai. Ini user yang paling banyak di retweet. Yang paling banyak dimension. Ini keren-keren. Nah, ini keren nih kalau misalkan kita screenshot terus jadi gambar kan keren gitu. Ya, mantap-mantap. Ada 580 tweet yang diambil dalam waktu 1 minggu. Keren sih. Iya, pakai library ya. Mantap-mantap. Hujan guludug awi, aduh. CI bisa dibikin jadi blog, bisa teh. Jadi kan CI mah back end ya, jadi bisa dibikin apa aja sebenarnya. Itu mah hanya mesinnya aja. Tuh collab tuh, UI-nya dibikin sama Teh Langit tuh. Tadi siapa ya usernya ya, namanya tuh Nothing02.
Soalnya Teh Langit ini nulisnya apa? WordPress ya biasanya blognya, atau bikin sendiri juga? Penilaianku sih terlalu banyak yang harus dicerna, disuruh rotasinya itu tadi nggak hanya di pengguna HP. Oh iya ya, betul. Yang tadi ya, yang website sebelumnya, ya banyak informasi yang harus dicerna. Betul, thank you Fahrul sarannya. Sip ya. Next kita masuk ke 14, ini bentar lagi berakhir segmen kita. Dari Haikal Fikri, nah, kita lihat. Nah ini juga untuk e-voting ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat sore ya sekarang. Waalaikumsalam. Saya mau menunjukkan hasil project dari 6 bulan yang lalu. Jadi ini bikinnya 6 bulan katanya Haikal. Yaitu website pemilihan OSIS. Wih, mantap. Di situs ini dapat mengumpulkan hak suara siswa dan guru. Oh, guru juga milih ya. Saya membangun project ini pakai PHP. Tolong masukannya jika ada bug atau fitur-fitur yang kurang yang dianggap penting. Jadi Haikal ini adalah siswa SMA. Dia bikin ini tuh websitenya kayaknya bikin semua ya. Jadi ada artikelnya juga. Tapi dia fokus di fitur pemilihannya. Wih, mantap. Ada 2 data center, ada sekian ratus pemilih, sekian data. Cuman saya nggak tahu nih milihnya gimana. Berikan hak suaramu. Kategori account. Oh, bisa pilih. Kita tuh siapa? Siswa atau guru? Ini ada dark mode-nya juga. Mantap. Nah, ini ada chat-nya juga ya. Keren tuh. Ini kayak plugin tuh pakai Talk tuh. Kayaknya ini juga kita nggak bisa nyoba sih. Ini kan harus siswanya langsung tuh. Jadi harus login dan segala macam. Nanti kayaknya milihnya di dalam sini. Cuman keren nih, kayaknya bikinnya sendiri selama 6 bulan. Dan ini kayaknya SMA bukan SMK. Jadi pasti belajar sendiri nih ngodingnya. Kalau SMK kan pasti diajarin. Kalau SMK-nya RPL. Mantap ya, keren ya. Ini pemilihan OSIS. Jadi sekarang memang lagi rame banget nih bikin voting-voting. Dari dulu juga sih. Di kampus kami pun udah berapa tahun itu milih ketua himpunannya udah pakai e-voting. Bahkan kadang-kadang tiap regenerasi himpunan pada pengen bikin sendiri sistem e-voting gitu. Jadi sekalian ngetes skillnya gitu. Ya tapi ini keren lah. Kita bisa lihat kandidatnya. Kalau kandidat kayaknya bisa dilihat oleh siapapun sebelum login tuh. Jadi kandidat, cuma ini terlalu nempel ya. Saran saya sih kasih margin lah. Terus fotonya agak digedein. Galeri OSIS. Ya tapi ini udah keren sih menurut saya. Oke, itu yang ke-14 ya dari Haikal. Thank you Haikal udah ngirimin. Dan yang terakhir nih teman-teman, ini keren juga menurut saya. Jadi yang terakhir ini yang ngirim namanya Bocah Gabut. Jadi bocah _ gabut. Lihat, gabut aja bisa bikin kayak gini. Nah, jadi ceritanya namanya, aplikasi yang dibikin sama Bocah Gabut ini adalah aplikasi color detection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam katanya ya. Halo semuanya, izin bagiin project iseng. Ini adalah website untuk mengetahui warna dari sebuah objek menggunakan kamera atau webcam laptop. Nah, ini saya udah coba teman-teman ya. Jadi ini jalan ya. Kalau misalkan ini saya refresh.
dia tuh minta connect ke kamera. Ini saya nggak akan allow karena ini akan connect ke webcam saya ya, yang ini. Kalau ini connect, yang di streamnya nanti mati. Jadi ini nggak akan saya coba. Tapi kalian bisa coba. Kunjungin aja websitenya ini, pakai handphone juga bisa. Nanti dia akan masuk ke kamera, terus nanti objek yang kalian pilih ketika diklik snap ini, dia akan ngambil di sini nanti ada warnanya. Ini keren sih. Bisa dapetin warna dari gambar. Oh ya, dan website ini dibuat menggunakan React katanya. Begitu ya, teman-teman. Yang udah dikirim sama bocah gabut, ini nggak ada namanya, jadi saya sebutin aja username-nya. Coba kalian coba ini websitenya. Bisa nggak kalau kalian pakai handphone? Anak SMU sekarang mantap-mantap, iya. Yang nguliknya sekarang memang yang senang ngulik ya mantap-mantap, karena sumber belajar kan sekarang udah melimpah banget ya. Tinggal kalian dikasih senang ngulik aja, udah diulik semuanya. Mau diajarin, mau enggak. Emang keren-keren. Halo Cerokaya, selamat datang di streamnya. Terima kasih sudah mampir. Coba saya pengen tahu yang nyobain lewat handphone bisa nggak ya? Atau yang nyobain lewat HP juga. Cuman ini kalian mesti ingat, begitu kalian allow, berarti itu mengizinkan aplikasi ini pakai kamera kalian. Nah, biasanya saya kalau ada aplikasi yang udah minta izin gitu, setelah dipakai, saya revoke, izinnya saya matiin. Kalau pakai Google Chrome nih teman-teman, caranya gini. Jadi kalian bisa ke more di atas, terus kalian ke settings, terus kalian ke privacy and security, kalau di Chrome ya, privacy and security, terus kalian ke site settings. Nih, klik site settings. Nah, nanti akan ada di sini. Bentar, apa di kamera ya? Oh, di kamera. Jadi kalian klik kamera. Nanti akan ada aplikasi itu di sini. Langsung matiin aja aksesnya. Atau klik tanda gemboknya tuh kalau kata Alfat ya bisa. Kalau saya sih biasanya matiin dari sini supaya dia hilang. Jadi ketika saya masuk websitenya lagi, yang ini kalau saya refresh, loh enggak ya? Harusnya dia minta akses. Lewat mana ya? Nggak ada. Site setting. Oh ya, sama aja tuh ya. Tuh. Ya, supaya nggak terus-terusan dia punya akses ke kamera kita. Udah bisa? Mantap ya. Nice, bocah gabut. Lihat yang gabut aja kayak gitu. Gimana kalau dia niat gitu. Mantap. Jadi kalau kalian pengen tahu ini warnanya apa ya, cobain aja pakai cekrek gitu, nanti dapetin tuh heksanya, bisa dipakai. Mantap. Oke, itu ya teman-teman. Jadi project review kita untuk minggu kita kali ini, kita rapel harusnya 20, cuman kayaknya kelamaan kok 20. Ini 15 aja kayaknya udah cukup lama. Sekali lagi terima kasih buat yang udah ngirimin. Ya, kita udah review 15.